Shalom adik-adik, kembali Shalom. lagi dengan Kak Klaubi dan Karibka. wah nggak berasa ya Kak, sekarang udah hari Minggu lagi Iya, loh. bener. Cepet banget. Iya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggunya, walaupun hanya secara online, tapi kita tetap harus bersukacita. Oke? Yuk Oke. adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah walaupun hanya secara online ya Tuhan. Engkau yang berkati supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan supaya ibadah sekolah minggu berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Raise my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, supaya kita lebih semangat lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Get Up, Get Up. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard.
some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Yeay. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini ya adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tak takut, sebab Kau beserta kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kebaikanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai firman Tuhan ya Tuhan. Kau yang berkati supaya kami dapat memahami, mengerti, dan mempraktekannya ya Tuhan, akan firman-firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau juga berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan memberikan firman ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali di hari Minggu ini ketemu kembali dengan Kak Budi. Semuanya sehat kah? Iya, Kak Budi kangen banget sama adik-adik semuanya. Kita udah lama sekali nggak pernah ibadah onsite karena pandemi ya, jadi masih online atau di Zoom. Ya, kita berdoa sama-sama yuk supaya pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali berjumpa bertatap muka, onsite, bisa senang bisa sama-sama ya. Nah, tapi jangan lupa masih dalam masa pandemi, adik-adik harus tetap waspada dan jangan lupa 3M. Pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke. Kali ini Kak Budi akan bercerita tentang orang gila yang kerasukan iblis atau setan. Pernah lihat gak adik-adik orang gila? Kalau di jalan, kita lagi jalan, wah ada orang rambutnya acak-acakan. Terus dia gak pakai baju, dia teriak-teriak, kadang nyanyi, waduh nyanyi-nyanyi nari-nari gitu. Itu orang gila. Nah mau ya denger ya? Oke, sekarang kita mau dengerin Kak Budi akan tampilkan filmnya sambil bercerita. Ayo duduk yang manis. Yesus mengusir roh jahat dari orang di kota Gerasa. Pada waktu itu Yesus berlabuh di seberang Danau Galilea. Dan saat berlabuh di sana ada satu orang gila yang kerasukan roh jahat. Rambutnya awut-awutan. Dia tidak menggunakan baju dan pakaian. Dan saat dia melihat Yesus,
Maka dia berlari menuju Yesus. Tetapi saat ada di depan Yesus, dia terpaku dan dia tersungkur di hadapan Yesus. Katanya, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Dan jawabnya, "Legion," karena dia banyak. Lalu iblis dan setan itu meminta untuk dipindahkan ke babi. Yesus melihat dan mengabulkan permintaannya. Maka Yesus memindahkan setan-setan dan iblis-iblis itu ke dalam babi. Jumlahnya 2000 adik-adik. Waduh, banyak sekali, ada 2000 ekor babi. Babi menjadi gila. Mereka berlari ke sana dan kemari, berteriak sana dan berteriak sini. Dan akhirnya babi terjun ke jurang dan mati di sana. Jumlahnya ada sekitar 2000. 2000 loh adik-adik. Banyak sekali. Tetapi Tuhan Yesus lebih sayang jiwa satu orang dibandingkan 2000 ekor babi. Oh, lihat mereka jatuh semuanya. 2000 ekor babi semuanya mati lemas. Para penjaga melihat hal itu dan mereka menceritakan kepada orang-orang sekitar. Dan orang yang kerasukan iblis tadi menjadi sembuh. Dia berpakaian dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, bolehkah aku mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi?" Tetapi Yesus berkata, "Pulanglah dan ceritakanlah kepada semua orang apa yang telah kau perbuat." Maka orang itu pun pergi mengelilingi kota dan menceritakan apa yang diperbuat Yesus kepada dirinya. Nah, adik-adik, lihat tuh. Orang itu pergi meliling kota dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, tadi udah lihat kan bagaimana orang gila itu atau orang kerasukan setan tadi disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kak Budi tidak menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan. Tetapi Kak Budi akan menceritakan bagaimana orang gila tadi, orang kerasukan setan tadi setelah sembuh, apa yang dia lakukan? Di sana diceritakan tadi, dia pergi ke kota dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan, dan apa yang Tuhan perbuat bagi dia. Hasilnya, banyak orang bertobat dan mereka mengenal Yesus sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Adik-adik, kalau orang gila aja ya bisa memuji Tuhan, bisa bersaksi terhadap Tuhan. Nah, di sini adik-adik gimana semuanya? Semuanya pinter-pinter, jempol. Nah, kita harus belajar bersaksi dong. Nah, terus ada yang adik-adik bilang, "Kak, gak bisa Kak, aku ini kan masih kecil Kak, gimana?" Nah, Kak Budi akan kasih tahu caranya. Nah, ini ada sebuah metode yang bisa adik-adik lakukan. Nah, dengan buku tanpa kata. Wah, apa? Buku tanpa kata. Nah, ini Kak Budi ceritanya, ini adik-adik bisa tiru nanti. Nanti teman kita, si Natania akan mengajari adik-adik bagaimana membuat buku tanpa kata. Nah, buku tanpa kata itu begini. Nah, pertama itu warnanya kuning. Ini adalah warna kemuliaan. Adik-adik punya nggak tempat favorit? Ada Kak? Tempat favoritku tuh di ranjang, di kasur. AC nyala, waduh sudah bermalas-malasan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu punya tempat kediaman di surga yang penuh kemuliaan. Di sana tidak ada lagi yang namanya duka cita, adanya sukacita. Nih kemuliaan dilambangkan dengan warna kuning emas. Tetapi gak semua orang bisa ke sana loh. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah.
maka menjadi warna hitam. Itu. Upah dosa adalah maut. Nah, ini lihat adik-adik. Di sini adik-adik berbohong. Di sini juga ada yang mengganggu teman. Nah, di sini juga ada yang memukul, mengganggu. Ada juga yang membuli temannya. Semuanya melakukan hal jelek dan menjadi hitam. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib. Warna merah ini darah Tuhan Yesus tercurah buat kita. Ada yang bisa bilang, tapi darah Tuhan Yesus menyucikan dan menjadikan hati kita yang hitam menjadi putih. Oh, menjadi seputih salju. Nah, dari sini kita ditebus dari dosa kita. Kita berhak mendapatkan kemuliaan Allah. Tetapi kewajiban kita nggak cuma sampai di situ. Kita harus bertumbuh. Hijau dilambangkan dengan tumbuhan. Kita harus bertumbuh. Dengan cara apa? Nih, membaca firman Tuhan. Dengan cara berdoa setiap hari. Menyanyi puji-pujian. Dan yang terakhir kita juga bisa bersaksi dengan cara seperti tadi. Semuanya itu membuat kita berguna dan menjadi berkat buat orang lain. Ada lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo Kak Klaubi sama Kak Ripka, coba kita nyanyikan. Yeay. Bener kan? Tadi kan ada lagunya kan? Bagus banget lagunya. Ada bisa belajar lagu itu nanti. Bisa diputar berulang-ulang sambil nyanyi sama-sama. Kak, aku nggak punya kertas warna-warni Kak. Jadi aku nggak bisa. Oh, ada lagi caranya gampang. Kita cuman butuh kertas lembar 1 HVS atau warna putih aja. Bisa nggak? Bisa. Nih coba kakak kasih contoh ya. Hidup kita itu ibarat dengan kertas putih ini. Kita awalnya kita ditebus dari Tuhan menjadi bersih, dilahirkan. Tetapi karena dosa, nah ini kalau dosa digambarkan, kita coret. Wah, kita berdosa, kita berbohong, kita, oh ini baliknya masih ada. Ya, kita mengganggu teman, kita membuli, atau kita juga tidak nurut sama orang tua. Nah, jadi coret-coret kotor gini bisa berguna nggak? Yang tadi putih bisa dibuat gambar, bagus. Bisa dibuat ngeprint, bagus. Sekarang udah dicoret-coret gini nggak berguna Kak. Kadang hidup kita seperti itu adik-adik. Hidup kita jadi kotor dan nggak berguna. Iya Kak, hidupku kacau Kak. Bahkan kusut Kak seperti ini Kak. Loh, kusut seperti ini. Gak berguna Kak, percuma hidupku Kak. Jangan salah. Meskipun hidup kita sudah terlipat-lipat seperti ini. Nih lihat, lipat-lipat, ya kan? Sudah tercoret-coret, sudah kusut. Nah, bahkan ada yang sudah tersobek adik-adik. Nih Kak Budi akan sobek ya. Nih adik-adik lihat.
Nah, tersobek seperti ini. Tapi adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup loh memakai kita. Kenapa? Tuhan Yesus sanggup memakai kita yang sudah tadi coret-coret, sudah kusut, sudah tersobek seperti ini. Dia akan memakai kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan salib Kristus. Nih, lihat. Maka itu, adik-adik berkira upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan menebus kita dari hidup kita yang kacau sia-sia, tercoret-coret tadi, bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya gimana? Nanti si Joseph, adik kita, teman kita akan mengajari seperti ini. Nah, adik-adik tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup pakai kita. Adik-adik bisa bersaksi. Kak, tapi aku gak boleh keluar, Kak. Sekarang kan PSBB, sekolah juga gak keluar, gak ada. Di rumah juga gak keluar-keluar, di rumah terus. Gimana? Kesempatan. Adik-adik bisa bikin rekaman, tampilkan di IG-nya mama, tampilkan di Facebook, tampilkan di apa aja media sosial. Nanti gini, ini deh, Kak Budi minta ini, di sini ada linknya, Rocky, kalian tag di sini. Nah, atau bisa juga di tempatnya alamat ini Kak Shirley. Kalian bikin rekaman yang bagus. Nanti Kak Budi kasih 10 hari. Kalau sekarang tanggal 30 ya, Mei. Nanti tanggal 9 Juni, adik-adik batas terakhir, kalian bikin dan kalian kirim ke sini. 3 orang yang beruntung dan bagus akan mendapatkan pulsa 50.000 dari Kak Budi. Ayo, ya, kalian bikin, ya, ingat batas terakhirnya tanggal 9 Juni 2021. Maka yang bagus, 3 orang yang beruntung akan mendapatkan 50.000 pulsa. Bikin ya. Nah, apa aja Kak ini bikin? Bebas. Tentang penginjilan. Nanti tentang 2 tadi, tentang buku tanpa kata dan kertas tanpa kata tadi bisa. Atau yang lain, boleh, terserah. Nanti tampilkan di Instagram atau di Facebook, nanti tag di sini. Nanti kalian akan kita nilai. Nah, seperti itu. Oke? Kita saksikan dulu ya bagaimana cara membuatnya ya. Oke.
Oke, sudah kan? Bisa kan? Gampang kok ya. Tadi itu si Natania sama si Yosef aja bisa. Adik-adik pasti semua juga bisa. Ayo. Yuk, kita baca firman Tuhan yuk sekarang. Di Markus pasal 16 ayat 15. Alkitabnya dikeluarin. Firman Tuhan berkata hari ini. Ini ayat hafalan loh ya, dihafalkan juga. Sudah semua dapat? Kamu dikasih kesempatan, gak apa-apa. Cari Alkitabnya, kita buka Markus 16 ayat 15. Yang punya HP suci juga gak apa-apa dibuka. Cari Markus 16 ayat 15. Sama-sama kita katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bisa kita ulangi sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Oke, adik-adik belajar ya, karena ini butuh kebiasaan. Kalau adik-adik terbiasa memuji Tuhan, terbiasa menyembah Tuhan, adik-adik juga akan terbiasa bersaksi memuliakan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa buat semua orang. Kita berdoa yuk, kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat amanat agung yang Tuhan berikan buat kami. Kami diperintahkan untuk pergi, untuk memberitakan firman Tuhan dan memenangkan banyak jiwa. Kami mau Tuhan menjadi saksimu, khususnya sekarang di era teknologi. Kami akan menggunakan media sosial untuk memuji Engkau, menggunakan media sosial untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan berkati kami, supaya kami motivasinya benar untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak di tempat ini diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, dan yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut hari Minggu yang indah ini bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat melayani lo ya. Jangan lupa ya, nanti bikin tayangannya, dibikin rekamannya, terus di tag. Nah, juga ada Zoom. Jangan lupa ada Zoom juga. Adik-adik sama-sama kita ikuti Zoom sama kelasnya masing-masing. Dadah.